Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat muslim, di video ini dibahas mengenai hoax dalam Islam. Apa saja akibat negatifnya seperti fitnah, pembunuhan, kekacauan. Video ini diambil dalam Sidang Jumat Mulia. Saudara-saudara muslimin di asal Jumat Masjid Al-Bayyinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, Inna Allah Ta'ala yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathrata as-su'al wa idha'atal mal. Kita terjemahkan hadis ini bahasa kita Indonesia kurang lebih sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai bagi kalian 3 perkara dan membenci bagi kalian 3 perkara pula. Allah meridhai bagi kalian yang pertama, agar kalian beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, agar kalian berpegang teguh dengan tali atau agama Allah. Yang ketiga, agar kalian tidak berpecah belah dan bercerai-berai. Allah membenci bagi kalian 3 perkara. Pertama, qila wa qala. Yang kedua, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, membuang-buang dan menyanyiakan harta. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis ini salah satu perkara yang dibenci oleh Allah untuk kita adalah disebutkan dalam hadis ini dengan istilah qila wa qala. Apakah yang dimaksud dengan qila wa qala tersebut? Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, beliau mendefinisikan qila wa qala itu yaitu sebagai ikut campur tangan dalam kabar orang lain, menyampaikan informasi yang tidak diketahui sumbernya dan menceritakan semua berita yang dia dengar pada orang lain. Secara teknis, istilah qila wa qala ini dapat kita artikan mengabarkan sebuah informasi tanpa verifikasi atau menyebarkan desas-desus yang sifatnya masih sangat sumir. Imam Nawawi bahkan menambahkan di akhir penjelasannya tentang peringatan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta tatkala dia menceritakan kepada orang lain semua apa saja yang dia dengar. Kafal mar'u ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, kafal mar'u kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menceritakan kepada orang lain semua apa saja yang dia dengar. Saudara-saudara, penjelasan hadis ini sangatlah relevan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Ketika berita-berita pokok atau yang populer disebut dengan berita-berita hoax itu bertebaran dan berkembang biak di tengah-tengah masyarakat kita secara masif, secara liar, tanpa dapat kita kendalikan. Saudara-saudara, di zaman dahulu kita perlu mengenal alat komunikasi yang namanya hati, dan kita perlu mengenal ada yang namanya disebut dengan media sosial.
Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah at-tawasul al-ijtimai. Tapi sekarang ini sebuah berita dengan cepat bisa tersebar kepada jutaan manusia, yaitu dengan menggunakan alat komunikasi yang disebut dengan HP. Saudara-saudara, terdapat sedikitnya 4 macam berita hoax. Yang pertama, ada yang disebut dengan mitos atau cerita yang berlatar belakang masa lalu dan masa lampau yang belum diketahui kebenarannya, apakah itu benar atau salah, tetapi lambat laun dianggap benar secara turun-temurun. Yang kedua, ada yang disebut dengan glorifikasi atau demonisasi. Glorifikasi ini adalah melebih-lebihkan sesuatu berita agar tampak hebat, tampak mulia, dan sempurna tanpa cacat sedikit. Adapun demonisasi adalah mempersepsikan sesuatu berita seburuk dan sejahat mungkin, seolah-olah tanpa ada kebaikan sedikit pun di dalam. Yang ketiga, ada kabar atau berita bohong atau informasi yang diada-adakan, yang direkayasa sedemikian rupa, atau yang sama sekali tidak mengandung muatan kebenaran. Yang keempat, ada yang kita sebut dengan informasi sesat, yaitu informasi yang kontennya digoreng, dicampur adukan, dipelintir dan dikemas sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi berita yang benar di tengah-tengah masyarakat kita. Saudara-saudara, di dalam dunia ilmu komunikasi ada suatu istilah yang disebut dengan spin doctor. Spin doctor ini adalah untuk menyebutkan ada sekelompok ahli untuk memelintir sebuah komunikasi. Mereka sangat pintar dan lihai sekali dalam hal ini. Informasi-informasi hoax dapat menyalakan sinyal bahaya bagi kerusakan umat. Sebabnya adalah yang pertama, berita hoax dapat memicu emosi yang tinggi. Yang kedua, berita hoax bisa berujung kepada ketidakmampuan kita dalam mengendalikan diri dalam merespon suatu berita. Dan berikutnya, akhirnya berita hoax itu akan membuat kita berbicara ngawur, penuh caci maki, sumpah serapah, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dampak daripada berita-berita atau info-info yang bohong dan hoax ini, yang pertama, berita hoax dapat menimbulkan kerusakan akhlak berupa fitnah yang dapat merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, berita hoax dapat menimbulkan ucapan-ucapan yang syarat kematian dan kebencian dan olok-olok yang menohok dan menusuk perasaan kita sebagai manusia. Yang ketiga, sederet atau seuntai kalimat bisa menjadi malapetaka dan bencana jika menyayat hati, seperti sembilu yang lebih perih dan sakit ketimbang tusukan daripada pisau dalam. Yang keempat, berita hoax dapat menimbulkan kerusakan pada otak manusia dan dapat menurunkan kemampuan nalar dan akal sehat untuk berpikir dengan jernih dalam menyikapi sebuah berita komunikasi. Yang kelima, berita-berita hoax diciptakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan dan laba tertentu, di mana racikan dan dosisnya bisa dipesan dan disesuaikan dengan keperluan para pengguna jasa. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada masyarakat kita di Indonesia, berita hoax itu sangat mudah menjamur. Kenapa? Oleh karena ada kecenderungan untuk diperbincang-ulangkan melalui media sosial yang diviralkan ke berbagai penjuru tanpa verifikasi. Agaknya kita telat dalam mengantisipasi perkembangan zaman. Laju teknologi informasi menyebabkan terjadinya banjir informasi yang seharusnya bisa dibendung dengan regulasi, dengan aturan, dan dengan edukasi, terutama ajaran-ajaran agama. Saudara-saudara, oleh karena itulah dengan agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk tabayyun,
untuk melakukan check and recheck di dalam menerima sebuah kabar atau berita. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Apabila datang kepadamu orang fasik menyebarkan sebuah berita, maka kamu harus abaikan terlebih dahulu. Jangan sampai kamu menyesal kemudian hari karena telah menimpakan kerusakan kepada orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, sebenarnya sejak dari dahulu sesungguhnya berita hoax ini sudah ada, tetapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi, berita hoax ini dapat menyebar dengan cepat sehingga dapat membentuk apa yang disebut dengan public opinion atau ar-ra'yu. Saudara-saudara, mungkin kita masih ingat dulu pada akhir tahun 1980 pernah beredar sebuah berita. Berita itu adalah merupakan surat berantai yang diklaim berasal dari penjaga makam Nabi di kota Madinah. Isinya peringatan bagi kaum muslimin yang menerima selebaran itu agar menyalin dan membagikannya kepada 10 orang yang lain. Dengan ancaman siapa yang tidak melakukan ini, dia dalam waktu 2 minggu akan terkena laknat dan akan mati meninggal dunia. Ternyata kemudian berita ini adalah berita yang bohong, tidak benar sama sekali. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginformasikan kepada kita tentang sebuah berita hoax yang disebut dengan hadithul ifki. Hadithul ifki ini adalah sebuah berita hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat Madinah di zaman Nabi kita Muhammad SAW, yang isinya adalah merupakan fitnah yang menyebutkan bahwa istri baginda yang mulia yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan selingkuh dengan salah seorang sahabat dalam sebuah perjalanan. Ternyata kemudian ini berita dihembuskan oleh orang Yahudi, oleh orang-orang munafik untuk mengganggu kaum muslimin dan mengganggu pribadi dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara bisa bayangkan bahwa Nabi pernah diserang dengan berita hoax, akan tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membersihkan nama dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan wahyu dan berita dari langit. Saudara-saudara, di masa awal Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kabar-kabar hoax ini telah menjadi sumber peristiwa yang dalam sejarah disebut dengan al-fitnatul kubra, fitnah yang besar. Khalifah Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga, tewas ditikam oleh salah seorang penghafal Al-Quran yang termakan isu desas-desus fitnah bahwa sang khalifah ini telah melakukan apa yang disebut dengan KKR. Begitu pula khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibunuh oleh sekelompok orang Khawarij yang telah memfitnahnya sebagai penista hukum Al-Quran karena beliau ingin berdamai dengan sahabat yang lain yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudara-saudara, pada era berikutnya telah terjadi kesimpang siuran informasi yang makin mencerai-beraikan umat Islam di dalam firqah-firqah, di dalam kelompok-kelompok yang tidak positif sama sekali. Maraknya kabar hoax berupa cerita-cerita Israiliyat yang mengaburkan sejarah serta orang-orang yang mengaku mewarisi hadis-hadis Nabi juga dapat kita baca di dalam buku tafsir yang sebagai besar berita-berita Israiliyat ini adalah berita-berita yang tidak benar atau berita-berita yang palsu. Tetapi saudara-saudara, beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama-ulama kita seperti Imam Bukhari yang rajin memverifikasi sebuah berita dan hadis, dan beliau berhasil memilah-milah berita itu dalam beberapa kategori. Ada yang bersifat sahih, ada yang bersifat hasan, ada yang bersifat dhaif, sehingga sampai kepada yang bersifat maudhu atau hadis-hadis yang diada-adakan. Saudara-saudara, saking cermatnya Imam Bukhari dalam memverifikasi konten sekaligus kredibilitas sumber pembawa informasi, Imam Bukhari sampai mengeluarkan seorang ulama dari daftar perawi hadis
karena hal yang kecil dan sepele saja bagi orang lain. Ulama pembawa informasi itu dinilai punya celah dan cacat karena dia pernah berbohong ketika memperdayakan hewan ternaknya untuk masuk kandang dengan diiming-imingi makanan, padahal makanan itu akhirnya tidak diberikan kepada hewan tersebut. Langkah Imam Bukhari dalam mengelola informasi demi menyelamatkan umat dari kerusakan akibat terpapar berita hoax ini merupakan hal yang luar biasa. Agaknya tidak mungkin lagi dapat ditiru pada era digital kita sekarang. Saudara-saudara, saya ingin mengakhiri khutbah ini dengan menyebutkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seseorang yang orang lain merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah dia mengucapkan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Kalau dia tidak mampu melakukan itu, lebih bagus dia memilih sikap diam. Saudara-saudara, kalau sekarang ini kita sangat sulit untuk menghindari berita-berita hoax yang tidak benar ini, minimal kita tidak turut terlibat di dalam memviralkan dan menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat. Perlu tabayun dan cek dan dicek terlebih dahulu. Kalaulah belum sanggup berbuat kebaikan, setidaknya jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita dari berita-berita hoax yang dapat merusak tatanan hidup kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mudah-mudahan Allah mengawal kita di dalam hal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu waliyyu dzalika wa qadir. Wa fil hadits syarif hatta ibu di rabbi kaman la dambala aw kama qala.